kelihatan sini ini. KP yang ini yang lihatnya. Oke. Aku manggilnya Kaoki aja ya. Oke. Mulai 1, 2, 3. Oke. Kaoki menjawab berita yang beredar nih, ya kan. Sebagai sosok yang dekat juga kabarnya, ya kan. Dengan seorang public figure yang sedang terkena masalah sekarang berinisial RB begitu. Kaoki sendiri bisa menceritakan nggak sih awal terkenal dengan RB ini gimana? Jadi dulu tuh gua itu kan server di salah satu sebuah kafe. Nah, si RB ini adalah customer reguler saya, nongkrong di tempat saya. Kebetulan dia orangnya humble, baik, terus dia kayak mau friendly gitu, kayak dia deket, masih ngobrol gitu kan. Dia baru datang makan, nongkrong gitu. Dulu sempet juga itu dia kayak saking mungkin friendly-nya gitu, saking dekatnya itu dia kan sempet kayak mau minjem uang gitu buat pulang gitu. Cuman sih udah dibayar sih, udah diganti. Udah diganti itu nggak jadi masalah sih buat saya gitu. Cuma memang masa lalunya tuh sesulit itu ya? Gue nggak tahu banget sulit atau gimana. Cuman setahu gue ya gitu aja. Kayak hidupnya juga mewah sih. Dari dulu mewah? Entah mewah atau enggak sih gue nggak tahu, cuman posisinya dia tuh orangnya friendly sih, baik, humble gitu, nggak ada kelihatan tanda kutipnya atau apa, dia nggak ada, baik-baik lah pokoknya lah gitu. Dari dulu orang temperamen nggak sih? Nah itu gue belum tahu banget, cuman nggak tahu ya setelah habis namanya melejit itu dia nggak mau lagi kenal sama saya, mungkin karena saya seorang pelayan kali ya. Itu sih yang saya tahu. Berarti sempat juga ketemu lagi setelah namanya melejit memang? Sebelum nikah sempat ketemu, dia masih negor. Sempat saya minta follow Instagramnya, cuman kata dia suruh unfollow aja. Sedih banget gak sih? Tapi nggak apa-apa lah. Mungkin karena dia nggak mau berteman dengan klien kali. Cuman sosok RB ini juga di mata Mas Oki sendiri awalnya kenal berarti memang orangnya juga istilahnya gimana ya, kayak memang terbuka banget ya untuk ngobrol, mungkin untuk cerita. Dia orangnya no profile, dia nggak terbuka. Dia orangnya itu tertutup. Dia nggak sembarang untuk berkenal sama orang, nggak sembarangan untuk dekat sama orang. Dia nggak kayak gitu. Setahu saya orang itu private banget. Private banget ya. Cuma memang sering nongkrong di kafe tempatnya Mas Oki dulu? Oh sering. Dulu dia sama teman-temannya sering nongkrong di tempat saya. Di tempat saya kerja dia sering nongkrong. Di daerah Kalibata katanya ya? Apartemen Kalibata City. Oke. Nah, sering nongkrong. Kak Oki, memang bener katanya kan memang ini lagi ramai ada sosok katanya tante-tante ya yang dekat dengan sosok RB ini. Sebenarnya sih bukan rame sih, tapi emang dulu pernah, namanya dia anak ABG kan ya. Terus dia kayak apa sih namanya, nongkrong di tempat saya. Terus kayak entahlah, gue nggak tahu dia dari mana asal pertama ngomongnya. Terus dia minta kenalin sama tante-tante. Nah saya kenalin dah tuh dia sama tante-tante. Nama tante-tantenya AN. Nah, inisial ya? Ya inisial. Udah saya kenalin. Selang berjalannya waktu, jalanlah mereka. Cuman di situ emang saya nggak ada bukti ya untuk foto atau chatting, nggak ada. Karena dulu tuh handphone masih BB kalau nggak salah tuh, tahun berapa ya, 2017 kalau nggak salah. Nah itu. Masih ada kontak sama tante AN ini? Oh kalau sama tantenya masih baik banget, masih chattingan masih lancar, WhatsAppan masih lancar, ketemu masih lancar, masih deket banget. Malah sempat kemarin tantenya bilang kayak gimana kabar lu? Udahlah, dianya juga udah sombong kan, udah nggak mau kenal saya, udahlah nggak apa-apa. Kata dia cuekin aja lah. Tapi memang kalau boleh diingat kata-katanya RB ini yang memang istilahnya minta kenalin itu gimana sih mungkin perkataan dia? Jadi awalnya kan dia nongkrong tuh, ya, sebagai customer biasa lah, nongkrong. Dia nongkrong tuh waktu tuh pulang futsal, dia nggak sama teman-temannya, sendiri pulang futsal, dia ngobrol, tawarin minum lah, karena aku klien tuh, aku tawarin minum, aku tawarin mau minum apa, mau makan apa, gitu. Terus dia kayak speak, ya lo udah pernah kata-kata nggak sih gitu, gue bilang, oh ya nanti kalau ada ya, gue kabarin. Pas kebetulan ada tuh AN, terus gue bilang ada nih gitu, customer gue juga, ini customer reguler saya juga gitu.
akhirnya tapi jalan sama AN. Jalan, kalau nggak percaya boleh tanya sama tantenya langsung. Si AN itu jalan berapa bulan saya nggak tahu dah, pokoknya udah jalan lah pokoknya lah. Mereka udah jalan baik, udah lama juga. Tapi sebelum dikenalin nama Tante AN ini yang Kak Oki tahu, ada nggak sih mungkin tante-tante lain yang juga kenal sama sosok RB ini? Sebenarnya saya nggak mau ngomong sok tahu ya, cuman ada desas-desus itu sebelum terkenal sama AN itu, ada salah satu teman saya. Nah, dia pernah deket sama tante yang punya salon. Saya nggak tahu tuh salonnya di tower mana, saya nggak mau nyebutin merek. Nah, dulu pernah deket. Berarti memang circle pergaulannya kayaknya sama tante-tante mulu nih ya? Mungkin kali ya. Karena saya kenal dia sebagai customer saya. Pas kebetulan minta dikenalin tante-tante juga pas dia lagi sendiri, nggak sama circle teman-temannya itu. Berarti memang lagi nongkrong sendirian posisinya? Lagi sendiri. Tapi biasanya emang dia nongkrong tuh sama teman-temannya. Cuman pas waktu itu dia sering nongkrong pulang sendiri pas pulang futsal. Tante AN ini juga public figure bukan sih? Sempet dia masuk public figure, sempet. Cuman nggak tahu karena mungkin entah namanya belum melejit atau gimana. Tapi emang Tante AN itu sering kok masuk TV kok, sering masuk TV. Dan orangnya baik banget, baik, humble, baik. Terus dia orangnya baik lah pokoknya lah, baik banget. Oke, cuman respon si Tante AN ini gimana pas ngeliat berita ini? Ya sempat kaget, terus sempat kayak nanya-nanya. Ya aku juga bilang sama Tante AN, gimana nih si Rizky kesandung juga kali ya. Si Rizky nggak tahu nih kenapa nih. Ya udah kayak gitu aja sih, kayak ngobrol aja sama saya. Berarti semenjak terkenal ada perubahan sikap yang Mas? Banget. Terus sebelum humble, baik, friendly gitu. Setelah terkenal nggak tahu lah ya. Mungkin karena namanya udah beda, kastanya juga udah beda kali ya. Nggak jadi masalah sih, wajar, manusiawi kan seperti itu kan. Nggak menyalahkan juga, semua manusia juga ada yang bisa berubahnya. Kalau yang dia sama Waria pernah denger nggak sih? Ada, pernah dengar, cuman aku nggak mau ngomong, cuma dengar doang. Kalau cuma dengar kan mungkin, kalau cuma dengar kan itu kan bisa ngarang ya. Nanti deh kalau misalkan ada kontak si teman punya si transgendernya, nanti mungkin saya kasih tahu aja supaya dia untuk ngomong sendiri aja. Nggak, cuma maksudnya di satu sisi juga berarti yang Mas Oki tahu selama dia datang ke kafe pernah bawa gonta-ganti bawa cewek nggak sih atau seperti apa? Enggak. Dia selalu sendiri dan selalu sama temennya. Dia orangnya private banget. Dia orangnya itu tertutup untuk pergaulan, untuk jalan, untuk dimanapun dia tertutup banget. Iya. Nah si sosok tante ini sebenarnya maksudnya AN ya, terkhusus untuk AN ini sebenarnya udah mungkin kayak sekarang ini ingin apa ya kalau kita bilang kemana sih perginya, atau mungkin sempat ada komunikasi juga nggak sih, katanya mungkin dia pengen ngomong juga tentang sosok RB ini gitu. Mungkin si AN ini kesel kali ya sama RB ini kali ya. Entah itu kesel dalam hal apa saya nggak tahu. Cuman dia kayak mengulik tentang RB ini kayak gini. Mungkin si RB ini ada sesuatu yang membuat AN ini kesel gitu. Mungkin saya nggak tahu. Tapi yang Mas Oki tahu ini AN sama RB ini sempat pacaran. Sempat pacaran, sempat deket, pokoknya saya tahu banget. Jadi waktu itu posisinya masih sama-sama single ya? Salahnya saya tuh di situ emang gak ada bukti ya, nggak ada bukti otentik kayak foto atau chattingan itu. Karena dulu masih pakai BB kalau nggak salah, itu udah lama banget, itu tahun berapa itu. Tapi yang jelas circle-nya RB ini pasti kenal muka sama Mas Oki dong. Insya Allah sih kalau dia nggak kenal ya boleh tanya teman-teman di circle lainnya deh. Tapi memang kalau berita yang tentang ini kan Mas RB ini kan banyak banget diberitain dengan kembali lagi kayak transgender gitu. Berarti memang yang Mas Oki tahu ada berapa transgender sih mungkin? Saya sih nggak tahu banget untuk transgendernya ya, untuk berapa orangnya. Tapi ada salah satu teman saya bilang dia pernah sama transgender tuh salah satu transgender ada satu teman saya juga, customer saya juga transgender pernah sama dia. Sempat pacaran juga? Deket sih, pacaran sih kayak deket gitu. Kayak deket. Soalnya sih transgendernya ini sempat ngomong sama saya kayak gue pernah deket nih sama dia gitu. Itu customer saya. Tapi memang bener nggak sih RB ini juga sering mungkin minjem atau mungkin minta uang sama tante atau mungkin sama transgender? Mungkin kali ya, karena mungkin emang basicnya seperti itu. Saya nggak tahu juga sih, pokoknya
Coba tanya ke Mbak Aen langsungnya aja. Mbak Aen kan lebih tahu dalamnya banget. Mbak Aen ini nih lebih kayak pernah bareng, mungkin juga pernah tinggal bareng. Saya nggak tahu juga. Saya hanya mengenalkan diri karena di situ posisinya kan saya hanya menjadi perantara untuk dia minta dikenalkan sama tante-tante. Yaudah saya kenalkan. Itu untuk pertama kalinya berarti? Nah, itu pertama kalinya dia Minta kenalin? minta kenalin. Nextnya ada nggak sih mungkin? Oh enggak, habis kejadiannya kenal sama tante itu, namanya langsung legit, dia langsung terkenal. Langsung pura-pura nggak kenal? Langsung pura-pura nggak kenal. Tapi dia masih ketemu aku, masih negor sebelum dia nikah sama Lesti, dia masih teguran, masih kayak dari mana lo gitu. Cuman sesudah itu tuh kayak kenal masih mungkin kenal face muka ya. Cuman saya sempat minta follow Instagramnya nggak dikasih. Sedih banget sih. Ya udah nggak apa-apa sih, nggak jadi masalah sih. Nah, dengan tersandung kasus ini, Mas Oki sendiri ngelihatnya seperti apa sih berarti sosok RB ini? Sebenarnya sih buat pelajaran aja buat dia. Ya nggak semuanya langit, di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kamu lagi di atas, jangan pernah lihat orang-orang yang di bawah. Karena orang yang di bawah itu yang akan mendoakan kamu, di mana kamu itu pas lagi melejit, orang itu akan membuat kamu itu akan karirnya lebih maju. Tapi kalau kamu nyakitin orang yang di bawah kamu itu, pasti orang itu akan merasa sakit hati. Pasti orang itu akan mempunyai perasaan yang kayak astagfirullahaladzim. Nah, kita kan umat Islam tuh, nanti juga dia akan kesandung. Akhirnya kejadian kan, saya juga nggak nyumpahin, saya nggak kayak saya tuh nggak untuk apa sih namanya buat dia tuh mendoakan, enggak. Cuman kan namanya manusia, itu kan dikasih enak dulu, udah enak, kamu lupa sama dulu yang sosok-sosok yang di bawah kamu. Gitu ya, itu aja sih. Mas Oki, sedikit mungkin ada lagi kayak desas-desus yang katanya dia punya anak sama salah satu tantenya, itu pernah denger nggak sih Mas Oki? Nah, itu ada dari salah satu teman saya, itu customer saya juga, perempuan. Dulu itu teman aku tuh perempuan itu salah satu customer di tempatnya dia nyalon. Nah, si RB ini manggil dia kakak. Pas saya tanya, kok lu kenal sih sama dia? Terus si teman saya bilang katanya, dia kan dia kan lagi deket sama tante yang tempat saya salon. Oh iya, saya sempat kaget juga, tapi saya udahlah. Ini bener nggak sih tante yang katanya kabarnya tinggalnya di Tebet? Iya, kata teman saya yang sering nyalon di situ, dia bilangnya tinggal di Tebet. Oke, terakhir mungkin pesan untuk Mas RB. Buat Mas RB, buat pelajaran aja. Kadang manusia itu ada di bawah, ada di atas. Ingat pas lagi di atas, jangan pernah lupa sama orang-orang yang di bawah. Selalu ingat aja. Mohon maaf ya, saya sebut merek. Buatlah seperti RF, selalu humble sama semua orang apapun, walaupun dia bentuknya kayak gimana, walaupun dia itu orang susah atau orang bawah atau pegawai apapun, humble aja, selalu mau friendly sama siapapun. Itu aja sih. Oke, cukup, makasih banyak Mas Oki. Sama-sama.